Battle Through the Heavens, Chapter 1125. Bab 1125, Tekanan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada pada posisi yang tinggi. Tapi Mr. Xiaoyan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi yang teratas selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Pil obat penyulingan kadang-kadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Setiap orang akan menemui kegagalan. Ye Zong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiaoyan khawatir setelah melihatnya terdiam. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah Central Plains. Namun, dia belum pernah bertemu dengan alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Dozun perlu sangat sopan kepada alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di Central Plains saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di Central Plains. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Dozun akan dengan rela datang untuk menjadi petarung Anda, seseorang akan, setidaknya, perlu mencapai tingkat ke-8. Xiaoyan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam pil gathering ini. Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya." Ye Zong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiaoyan, ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami harus pergi sekitar 20 hari lagi." Petik 2. Jadwal mendesak ini menyebabkan Xiaoyan cemberut. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakan waktu. Namun, beruntung pelatihan penyempurnaan pilnya secara bertahap berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluang keberhasilannya saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan cepat atau lambat akan berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya saat mendengar bahwa Xiaoyan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Perbaikan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk menyuling pil sepanjang hari. Bagaimanapun, ini benar-benar melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiaoyan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan api surgawi. Ini memungkinkan dia untuk menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya bisa paling banyak memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiaoyan akan bisa memperbaiki 6, 10, atau lebih banyak lagi jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiaoyan telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi, tapi karakternya keras setelah diasah selama bertahun-tahun. Prestasi yang dimiliki Xiaoyan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasakan kekaguman pada Xiaoyan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiaoyan, tolong lanjutkan berlatih dengan ketenangan pikiran. Anda bisa memberitahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Mr. Xiaoyan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk.
Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang perbaikan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk mengikuti pelatihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di pil refinement room. Karena Xiao Yan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi dihadapkan pada gangguan dari klan Chao. Selain itu, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze sesekali muncul. Hal ini menyebabkan faksi-faksi yang menginginkan klan Ye menahan diri sedikit. Dua elit Douzuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi sangat hidup. Hampir setiap bagian dari wilayah pilkada mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dari berbagai pendakian dari berbagai tempat mulai muncul dalam wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tetapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, pil region akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah Central Plains dan terkadang bahkan benua. Tak terhitung banyaknya orang atau golongan akan berkerumun seperti serigala lapar yang mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Douqi. Semua orang iri dengan kemampuan alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengambil pil obat kecil untuk membuat ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Karenanya, semua orang di benua tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, seseorang akan berakhir dengan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akan bertempur sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut alkemis tingkat tinggi. Posisi berbeda dari alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu dari alkemis ini, tak diragukan lagi itu berarti kekuatan mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke daerah pilkada. Selain itu, dengan aliran waktu, wilayah pil yang sangat luas ini kemungkinan akan diisi dengan lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah pil mulai melonjak, waktu uji 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan pil di bagian terdalam dari klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan, dan beberapa sesepuh klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke Holy Pill City. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah dari pil refinement room selama 20 hari ini. Lingkungan panas di dalam ruang penyempurnaan pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye, yang telah mengirimkan bahan obat, takut tinggal lama. Biasanya, mereka dengan lembut meletakkan ramuan obat sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang aneh ini. Bahkan ada beberapa petir berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan langit semacam ini secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka bisa dengan jelas merasakan riak energi melonjak yang dipancarkan dari ruang pemurnian pil yang disegel saat pil lightning akan turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan segera terbentuk.
Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai momen kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiaoyan. Terlepas dari niat Xiaoyan, mereka samar-samar dapat memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiaoyan. Berderit-berderit. Sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Ye Zong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas dalam jumlah besar segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia tampak sangat sedih, namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Ye Zong samar-samar merasa bahwa Xiaoyan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang perbaikan pil. Bab 1126, Keadaan Spiritual. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu memberi kelompok Ye Zong perasaan aneh. Tampaknya Xiaoyan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelumnya dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, Elder Ye Zong, tidak perlu kemegahan seperti itu, bukan? Ye Zong segera pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan membubarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Xiaoyan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota pil suci besok. Apakah kamu siap? Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Tuan Xiaoyan, tidak ada yang salah denganmu kan? Ye Zong melirik Xiaoyan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiaoyan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi tidak pasti di hadapan pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa terjadi padaku? Dari cara Xiaoyan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan itu. Ye Zong agak tertegun saat melihat sikap Xiaoyan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? Bukan karena kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Dia tersenyum saat berbicara. Kekuatan spiritual? Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk mengolah pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendali saya atas nyala api telah menjadi lebih indah juga. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih di level bintang 4 Dozong. Ini hanya sedikit lebih stabil dibandingkan dengan saat saya baru saja maju ke sana. Tian Huo Zunze menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya dapat membungkuk menurut hal yang sangat misterius ini yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda sebelumnya hanya tahu bagaimana mengontrol kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Xiaoyan dan Ye Zong merasa merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiaoyan tiba-tiba mengerti tetapi sepenuhnya mengerti sementara Ye Zong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam kelas tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tian Huo Zunze sedikit tersenyum dan menjelaskan, tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang telah mendengar pernyataan ini karena negara spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh kebanyakan ahli sepanjang hidup mereka.
Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Keadaan spiritual. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, ia masih memiliki benang kehidupan. Siapapun akan menjaga rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia hanya mengerti sedikit. Selain itu, Xiao Yan baru saja mencapai tingkat alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari tentang negara spiritual apapun. Dia kekurangan pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berhubungan dengan alkemis tingkat puncak. Yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang aku katakan sepertinya sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat 8. Jika tidak, seseorang hanya dapat menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tian Huo Zunze perlahan menjelaskan. Jika dia tidak berasal dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberi Xiao Yan penjelasan. Negara spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada pada level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa secara samar-samar menyentuh kondisi jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai level ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah memberkahi jiwa, menyediakan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus sadar bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari betapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan roh. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sepertinya sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mencapai level ini. Adapun di state ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya hanya mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual. Di tingkat dewa, semua yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat di tier. Pil obat di tier berhubungan dengan Dou Di yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tian Huo Zunze sangat menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiao Yan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah diguncang ke dalam keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tian Huo Zunze. Selain Ye Zong, yang memiliki ingatan samar tentang negara spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Douzun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tian Huo Zunze. Ini sepertinya saya juga telah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak mendeskripsikannya secara detail seperti Patwa Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya pikir mereka hanyalah sebuah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Nenek moyang klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang negara spiritual. Petik 2. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kehilangan bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan beruntung. Tian Huo Zunze melirik Xiao Yan dan berkata, sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu.
Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk. Xiao Yan tertawa getir dan menjelaskan, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 saat guru jatuh ke tangan aula jiwa. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi semacam itu? Kondisi spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Ketika Anda dapat memasuki negara jiwa akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Ada rumor bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tian Huozun Ze tertawa. Roh bisa dilatih? Xiao Yan segera berteriak kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Di benua Douqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Sebagai alternatif, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Saya telah mengatakan bahwa itu pada zaman kuno. Tian Huozun Ze memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih semangat seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada negara jiwa apapun. Penyempurnaan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang setelah dia memikirkannya. Dia jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut kondisi spiritual. Petik 2. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Kata-kata Tian Huozun Ze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan di luar alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut sebagai negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan hal ini, saya harus bisa maju ke kondisi jiwa dengan cara yang jauh lebih lancar. Sayangnya, itu telah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Menara Pil memiliki teknik jiwa? Dengan bisa menjadi tanah suci di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya bisa mendapatkan beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Bab 1127, bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk Manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua Menara Pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Menara Pil, mereka akan bisa berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak dapat melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan bisa bangkit secara bertahap dan mendapatkan kembali kejayaannya. Elder kedua, Elder ketiga, saya akan mengikuti Mr. Xiao Yan dan sisanya dan menuju ke Holy Pill City. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Ya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju.
Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntung tidak semua orang sekejam klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, "Ini sudah hampir waktunya. Elder Ye Zong, ayo pergi." Setelah malam istirahat, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. 4 tataran jiwa yang agung tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Doqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Doqi seseorang adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Doqi sekarang, pelatihan Doqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Dozuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada wormhole yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota pil suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, Dokter Peri Kecil, dan Tian Huo Zun Ze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu, wormhole yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong saat mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota Wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang kacau yang perlahan dipancarkan dari wormhole, sepertinya wormhole ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Dozun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa getir. Dia meratap saat dia melihat wormhole ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Begitu kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta Dokter Peri Kecil dan Mr. Yao Tua untuk membantumu mempertahankannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga, ayo kita bergerak." Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak agak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia masuk ke lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, dan itu membubung mengikuti angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu luar angkasa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki Central Plains. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke atas perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong mengusap bagian depan perahu dengan cara yang akrab. Penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Seketika, perahu itu berguncang dan mendadak meningkatkan kecepatannya. Dengan suara, swoosh, ia terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke Holy Pill City.
Karenanya, kita hanya dapat menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kami akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Serahkan masalah mengendalikan spaceboat ke Xin Lan dan aku. Kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan tenang. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiaoyan, yang terbiasa berlatih kesepian. Xiaoyan tetap berada di kamarnya sendiri selama perjalanan beberapa hari, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunze kemarin, Xiaoyan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiaoyan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dimasukinya saat memurnikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiaoyan dapat merasakan peningkatan pada pil obat yang dia perbaiki sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus terkait dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiaoyan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, itu setidaknya memungkinkan jiwanya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia saring bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiaoyan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka hendak keluar dari wormhole, Xiaoyan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti mereka ke wormhole of Qingling City dan bergegas ke Holy Pill City dari sana. Xiaoyan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat melakukan perjalanan melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah berada di jalanan, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa menakutkannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di Holy Pill City. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. The Pill Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan akhir dari alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol dalam Pill Gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun upaya dan keringat. Berpartisipasi dalam Pill Gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini adalah jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terhebat saat nyala api di puluhan ribu kuali naik secara bersamaan? Darah kelompok Xiaoyan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya dengan biasanya. Namun, tidak lagi sepi. Spaceboats yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Holy Pill yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak spaceboats tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis keluar dari kamar di dalam spaceboats. Mata mereka memancarkan panas membara saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakangnya.
Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Holy Pill City, Pill Tower. Aku, Xiaoyan, telah tiba. Bab 1128, dan Clan. Satu demi satu spaceboats melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerbu menuju lingkaran besar berwarna perak seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spaceboat Xiaoyan yang berwarna hitam menunggangi mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang tak tertandingi dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ketika kapal menerjang ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh spaceboat tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiaoyan secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, pancaran cahaya berwarna perak meletus. Cahaya yang kuat dan menusuk mata menyebabkan kelompok Xiaoyan secara refleks menutup mata mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Xiaoyan menutup mata. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan ketegangan hati mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah tepat saat suasana hati mereka secara bertahap menjadi rileks. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan, yang tidak punya waktu untuk berjaga-jaga, merasa sedikit linglung sejenak. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang seluruhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini seakan membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya selebar 1000 meter. Kelompok Xiaoyan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah tua ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul bersama dan dibebankan ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini Holy Pill City? Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut saat dia melihat ke tanah terbuka ini, yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak yang terdistorsi terus-menerus muncul di ruang belakangnya. Spaceboats bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, spaceboats dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari wormhole. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota Pil Suci, ada total 8 pintu keluar spasial seperti di kota luar. Ye Zong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah menurun. Selama masing-masing dari 5 klan besar ujian, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang sedih. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan seluruh wajah mereka. Mulut Xiaoyan bergetar saat mendengar ini. Hanya lahan terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota Pil Suci ini memiliki 8 dari mereka. Tidak perlu heran. Kota Pil Suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar. Menara Pil terletak di bagian dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah Menara Pil. Ye Zong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan. Kota Pil Suci ini mungkin disebut kota, tapi itu jauh dari kota biasa yang bisa dibandingkan. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Dozong membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini benar-benar akan menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya Pil Gathering. Hihi, jangan berpikir bahwa Holy Pill City ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk masuk. Ye Zong tertawa, Anda seharusnya tidak meremehkan daya pikat dari Pil Gathering. Petik 2. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti apa itu desa udik dia setelah mencapai kota Pil Suci ini. Dia akhirnya menyaksikan kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiaoyan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Ye Zong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Pill City, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini.
Mereka masih harus mengandalkan Ye Zong, yang tahu jalannya. Ujian untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Seharian kita sudah berkelana seharian, cari tempat istirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Menara Pil besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang dikenali Menara Pil. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis? Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini? Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh Menara Pil tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Menara Pil ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun dia berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zong tersenyum saat menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tidak banyak menahan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Ye Zong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak menyuarakan keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin dalam menuju ke area peristirahatan. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju, yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Itu adalah binatang kuda surgawi Void. Siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu agung? Petik 2. Void Heavenly Horse Beast? Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirim dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melewati kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan spaceboat. Banyak orang ingin memiliki binatang kekosongan kuda surgawi. Karena kelangkaan mereka, bagaimanapun, ada permintaan tanpa persediaan. Namun kereta salju putih misterius ini dapat menggunakan binatang kuda surgawi Void untuk mengemudikan kereta. Sikap agung ini sangat mengesankan. Tatapan Ye Zong di samping berhenti di gerbong seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah penatua Ye Zong tahu siapa pemilik gerbong ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya saat melihatnya mengerutkan kening. Apa kau melihat lambang klan berbentuk pil di gerbong? Itu adalah indikator khusus klan dan... Jika saya telah menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini pasti orang-orang dari klan dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Ye Zong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning keemasan. Itu tampak seperti pil obat. Dan klan, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Chao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan menyimpan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah Pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu mempertahankan posisi klan mereka di wilayah Pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, sepertinya 3 klan lainnya akan segera tiba. Ye Zong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini? Bisakah klan Dan sebanding dengan Chao Ying dari klan Chao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini, saya tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki bakat alkimia dalam jumlah besar. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi penatua di Menara Pil. Ye Zong menjawab dengan malu saat mendengar pertanyaan Xiao Yan.
Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukanlah yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 besar akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperebutkan 3 besar. Hanya dengan kemampuan generasi muda mereka, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta salju putih melaju Void Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jelas sementara kelompok Xiaoyan sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita cari tempat istirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke asosiasi pengujian menara pil dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan masalah lain setelah itu. Ye Zong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiaoyan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Bagaimanapun, pil gathering sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pasti tidak biasa. Ye Zong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka berwarna merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang.